Sekarang aku akan menjelaskan tentang 4 macam sembah, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Dengan bersembah demikian, kau akan memperoleh rahmat Tuhan, anugerah Allah. Istilah sembah indah sekali. Mempersembahkan sesuatu berarti memberi sesuatu. Sembahyang berarti mempersembahkan sesuatu kepada Sang Hyang Widi, kepada Allah, kepada Tuhan. Doa kita selama ini belum dapat disebut sembah. Dalam doa, kita minta melulu. Tidak ada persembahan. Dalam bahasa Inggris pun ada 2 kata, prayer dan offering. Prayer adalah doa. Dalam doa Anda meminta sesuatu, Anda mengharapkan sesuatu. Tetapi dalam offering, Anda justru memberi sesuatu. Dan pemberian itu dengan sendirinya, tanpa permintaan, secara otomatis akan mengguyuri Anda dengan anugerahnya. Lantas, apa pula yang dapat Anda berikan kepadanya? Apakah ia membutuhkan sesuatu dari Anda? Apakah Anda dapat memberikan sesuatu kepada ia yang maha pemberi? Dengarkan Sri Bhagavan selanjutnya. Sembah raga merupakan tahap persiapan, di mana seseorang harus melewati proses pembersihan diri dengan cara mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan sudah ditentukan. Dalam ajaran Islam, tahap ini disebut tahap syariat. Oleh Sri Bhagavan, istilah syariat ini dijawakan menjadi sarengat. Ritual-ritual keagamaan berada pada tahap ini. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus melewati proses pembersihan diri. Latihan-latihan tertentu yang diperuntukkan bagi pembersihan jasmani dapat mengantar kita ke tahap berikutnya, yaitu pengendalian diri. Pembersihan diri, pengendalian diri tidak terbawa oleh hawa nafsu. Semuanya ini merupakan tahap pertama, tahap awal yang harus dilewati oleh seorang pencari kebenaran. Pada zaman dahulu, dalam hal memperlakukan persembahan itu, tidak ada pemaksaan, tidak ada peraturan-peraturan baku yang diberlakukan. Baru-baru ini saja, ada segelintir orang yang ingin memamerkan kepandaiannya dengan cara memperkenalkan peraturan-peraturan yang aneh. Kita ini memang sudah tidak dewasa lagi. Apakah Anda dapat menerapkan peraturan dalam cinta? Cinta melampaui segala macam peraturan, segala macam pembatasan. Sebenarnya kita belum kenal cinta. Hubungan kita dengan Tuhan belum berlandaskan cinta. Belum terjalin hubungan kasih antara kita dengan Tuhan. Peraturan-peraturan itu hanya untuk mempersiapkan diri kita. Selanjutnya, peraturan-peraturan itu harus mengantar kita ke alam kasih yang melampaui segala macam peraturan. Saya pernah ditelepon oleh seorang teman lama yang mengingatkan bahwa bahasa saya sangat keras. Memang demikian adanya. Saya harus jelas dan tegas. Saya harus membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Tetapi saya juga tidak ingin mati konyol. Saya belum ingin dicekal. Biarkan saya berhenti di sini saja. Anda sudah tahu persis apa yang ingin saya sampaikan. Mereka melakukan hal-hal yang aneh untuk memamerkan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya tidak dikuasai. Namun, ada saja orang-orang yang mempercayai mereka. Mereka menganggap diri mereka sudah tersentuh oleh cahaya ilahi, oleh sinar kasih. Sebenarnya, sama sekali belum. Tanggapan mereka itu salah.
Bila dari awal mulanya mereka dibimbing dengan baik hingga tidak mencampur adukan peraturan-peraturan baku dengan spiritualitas, maka tidak akan terjadi kebingungan seperti ini. Menurut Sri Bhagavan, selama ini kita telah menyalah tempatkan peraturan-peraturan atau syariat yang terdapat dalam setiap agama. Peraturan-peraturan semacam itu diadakan untuk mempersiapkan diri kita sehingga dapat meningkat ke tahap berikutnya. Seseorang yang sedang mengikuti peraturan-peraturan semacam itu sedang menjalani proses pembersihan. Ia tidak perlu memamerkan apa yang sedang ia lakukan. Ia tidak perlu pengeras suara. Nampaknya situasi ini semakin memburuk. Belum ada tanda-tanda perbaikan. Dengan menjalankan peraturan-peraturan semacam itu, kita sudah menganggap diri kita spiritual. Sebenarnya, kita belum kenal spiritualitas. Kita masih belum tersentuh oleh kasih Allah, oleh rahmat Tuhan, oleh anugerah Sang Hyang Widi. Peraturan-peraturan itu sebenarnya untuk dilaksanakan dengan rajin dan pemahaman yang benar, sehingga menyegarkan, menyehatkan badan. Jadi belum dapat dikatakan spiritualitas. Perjalanan suci, ziarah, mandi di sungai-sungai suci, pembacaan doa, pembakaran dupa dan lilin, semuanya itu merupakan tahap awal untuk mencapai spiritualitas, anak-anak tangga yang harus dilewati. Namun jangan berhenti pada anak tangga tersebut. Perjalanan kita masih panjang. Ia yang badannya sehat, dengan sangat gampang dapat memperoleh ketenangan jiwa. Dan dengan adanya ketenangan jiwa, kecemasan dan kekhawatiran akan lenyap. Badan kita harus nyaman dulu. Bagaimana Anda bisa memasuki latihan-latihan meditasi apabila badan Anda tidak nyaman? Setelah kenyamanan jasmani, baru ketenangan jiwa, baru keseimbangan jiwa. Selanjutnya, jiwa yang sehat, jiwa yang tenang akan menjamin kenyamanan badan Anda. Sering sekali terjadi kesalahpahaman di sini. Ada yang sibuk mengolah badan melulu. Ia tidak mengambil langkah berikutnya. Ia berhenti pada tahap jasmani. Ia bisa membengkokkan per mobil, lantas apa? Bukankah itu pekerjaan seorang tukang las? Ia bisa mematikan dan menyalakan lampu dengan menggunakan daya pikirnya. Lantas apa? Remote control dapat melakukan hal yang sama. Bahkan ada mesin yang baru saja diciptakan. Mesin ini dapat digerakkan oleh getaran pikiran. Yang perlu kita tanyakan adalah, setelah menguasai ilmu-ilmu lahiriah itu, apakah hidup kita menjadi lebih indah, lebih berirama, lebih damai? Setelah berhasil memperoleh kenyamanan raga, kita harus mengambil langkah berikutnya, yaitu ketenangan jiwa. Apabila itu sudah tercapai, selanjutnya kesehatan raga pun akan terurus sendiri. Lantas, terjadi kesalahpahaman lagi, seolah-olah ia yang sudah memperoleh ketenangan jiwa tidak akan pernah jatuh sakit lagi. Ini merupakan pandangan yang keliru juga. Buddha telah memperoleh ketenangan seperti itu, beliau pun masih jatuh sakit. Sebelum meninggal, Nabi Muhammad pun dalam keadaan sakit. Saya yakin Yesus pun pernah kena flu. Krishna, Zarathustra, Musa, semuanya pernah sakit, pernah menderita. Ketenangan jiwa tidak akan menjamin bahwa Anda dapat hidup untuk selama-lamanya, atau Anda tidak akan pernah jatuh sakit. Ketenangan jiwa berarti tidak terpengaruh oleh pasang surutnya keadaan jasmani. Seorang Buddha pun dapat diserang oleh penyakit, namun ketenangan jiwanya akan membuatnya tetap tenang. Ia tidak akan menjerit-jerit seperti kita. Apabila seorang Gandhi ditembak, ia pun merasakan sakitnya, namun yang keluar dari mulutnya bukannya aduh, aduh, aduh,
Yang keluar adalah, "Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan." Seorang Yesus pun menderita ketika disalibkan, tetapi tidak selalu mengeluh. Ia bahkan dapat memaafkan para penyiksanya. Ketenangan, ketentraman, keseimbangan jiwa berarti bahwa Anda menerima pasang surutnya kehidupan tanpa keluhan. Demikian, hidup ini menjadi nyaman. Apabila Anda jatuh sakit, orang lain akan mengira bahwa Anda sedang menderita, tetapi Anda sendiri tahu bahwa di balik penderitaan itu ada rasa damai yang tak terungkapkan. Saya harus menyimpulkan sedikit apa yang dimaksudkan oleh Sri Bhagavan sebenarnya. Sembah raga merupakan persembahan yang dilakukan oleh raga untuk melampaui raga itu sendiri, untuk melampaui kesadaran jasmani. Apabila sembah raga belum bisa juga mengantar Anda ke tahap ketentraman jiwa, ketahuilah bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Cara Anda melakukannya sudah salah. Atau mungkin sembah raga yang Anda lakukan sudah bukan sembah raga lagi, tetapi sudah menjadi olahraga. Demikianlah pendapat saya. Namun orang lain dapat berbeda pendapat, sehingga perilaku mereka pun dapat berbeda. Begitu besarnya jiwa seorang Sri Bhagavan. Hebat, ia seorang raja. Ia sebenarnya dalam posisi untuk memaksakan kehendaknya. Bisa saja beliau menciptakan undang-undang baru atau memberlakukan peraturan agar karyanya ini dijadikan pedoman hidup oleh setiap warganya. Namun, beliau tidak melakukan hal itu. Beliau menghargai kebebasan diri setiap orang. Beliau tidak gusar apabila pandangan Anda berbeda. Beliau tidak akan memenggal kepala Anda jika Anda tidak sependapat dengan dia. Beliau tidak akan menjatuhkan hukuman gantung apabila Anda tidak mengindahkan kata-katanya. Beliau tidak akan menghukum Anda apabila Anda tidak mengikuti saran-sarannya. Anda dibiarkan tetap bebas penuh untuk merenungkan, berupaya untuk memahami dan menghayati kata-katanya dan menolaknya apabila Anda tidak sepaham dengan dirinya. Beliau adalah seorang Buddha, seseorang yang telah mencapai pencerahan. Mereka yang belum cerah akan memberlakukan bermacam-macam peraturan. Mereka akan memaksa Anda mengikuti paham mereka. Mereka tidak berani memberanikan diri. Mereka tidak berani memberikan kebebasan kepada Anda. Mereka mengikat Anda, membelenggu Anda, membodohi serta memperbudak Anda. Sadarlah, manusia Indonesia. Walaupun saya menyadari kemungkinan perbedaan pendapat tersebut, saya tetap juga memaksa diri untuk menyampaikan apa yang sedang saya sampaikan saat ini. Barangkali ada yang memperoleh manfaat dari kata-kata ini. Begitu rendah hatinya Sri Bhagavan. Beliau adalah seorang pemimpin yang patut diteladani. Beliau tidak memaksa, tidak menganggap dirinya selalu benar, dan hanya memberikan pandangannya tentang kehidupan ini. Selanjutnya, kita boleh menerimanya, boleh juga menolaknya. Penolakan kita tidak akan mengecewakannya. Beliau tidak akan menjadi kesal. Beliau tidak mengharapkan sesuatu dari kita. Beliau unik. Sekarang tentang sembah cipta atau sembah kalbu. Apabila dihayati dan dilakoni, seseorang dapat menguasai dirinya sendiri. Demikian ia akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sembah kalbu atau sembah cipta tidak perlu dan bahkan tidak dapat dipamerkan. Kasih tidak dapat dipamerkan, tidak perlu dipamerkan. Kasih merupakan suatu sifat yang melengket dengan jiwa kita. Seorang kekasih tidak akan menggunakan kekerasan. Ia tidak dapat menggunakan kekerasan. Yesus, Gandhi, dan Buddha tidak dapat menggunakan kekerasan. Kalaupun mereka mencaci maki Anda, menyebut Anda tolol, semuanya itu demi kebaikan Anda sendiri. Mereka ingin menyadarkan Anda. Mereka mengasihi Anda dan ingin membantu Anda.
Orang yang menggunakan kekerasan sebenarnya masih takut, masih belum dapat mengendalikan dirinya sendiri. Pengendalian diri akan menyelamatkan rasa takut. Anda akan lebih percaya diri. Ia yang mempercayai dirinya sendiri akan dipercayai oleh orang lain. Ia yang mempercayai dirinya sendiri akan dipercayai oleh orang lain. Ia yang mengasihi orang lain akan dikasihi oleh alam, oleh Tuhan, oleh keberadaan. Matematikanya sederhana sekali. Kasihilah dan Anda pun akan dikasihi. Hukum timbal balik yang sederhana sekali. Menurut Sri Bhagavan, orang itu menjadi Narapati. Narapati adalah julukan bagi seorang penguasa, bagi seorang raja. Namun yang dikuasainya itu apa? Bukan sesuatu di luar dirinya. Yang dikuasai adalah dirinya sendiri. Nara berarti manusia. Pati berarti raja, penguasa atau pengendali. Yang dimaksudkan adalah pengendalian diri. Untuk pembersihan jiwa, air tidak dibutuhkan. Yang harus dibersihkan adalah ketidaksadaran yang menutupi jiwa. Untuk itu, pada awal mulanya, seseorang harus disiplin dan sangat berhati-hati. Selanjutnya, ia harus tekun dan tak tergoyahkan. Demikianlah cara mencapai kesadaran sempurna. Dalam bait ini, Sri Bhagavan menggunakan istilah waspaus untuk kesadaran. Kesadaran atau penemuan jati diri atau pencerahan, semua kata itu menjelaskan fenomena yang satu dan sama. Pandangan Sri Bhagavan semakin jelas. 4 macam persembahan ini tidak bisa berdiri sendiri, sehingga Anda tidak dapat memilih salah satu di antaranya. Yang satu mengantar Anda ke tahap persembahan berikutnya. Sembah raga merupakan persiapan, sedangkan sembah cipta ini sudah mulai memasuki esensi agama. Hasil akhir sembah cipta adalah kesadaran. Bagaimana cara memperolehnya? Yang diolah sudah bukan badan lagi. Membersihkan badan dengan air sudah tidak dapat membantu lagi. Yang harus dibersihkan adalah jiwa. Jiwa yang ditutupi oleh awan ketidaksadaran, kabut kebodohan. Jiwa kita ibarat cermin yang sudah tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Ada lapisan debu yang sangat tebal sehingga terlihat begitu buram. Anda tidak dapat melihat wajah Anda sendiri. Cermin jiwa ini harus dibersihkan. Untuk itu, pada awal mulanya, Anda harus berhati-hati. Di balik lapisan debu yang tebal itu ada kaca. Anda sedang membersihkan kaca yang sangat mudah pecah. Anda tidak bisa membersihkannya dengan cara sembarangan. Pelan-pelan, daki yang menempel pada badan Anda ini harus dibersihkan dengan sangat hati-hati. Anda harus disiplin, berarti tidak sembrono, tetapi tidak juga malas-malasan. Apabila Anda tergesa-gesa, kaca jiwa ini bisa retak, pecah. Apabila Anda bermalas-malasan, kaca jiwa itu kapan bersihnya? Sekali sudah bersih, Anda tidak boleh terlena lagi. Setiap hari, setiap saat Anda harus menjaga kebersihan jiwa Anda. Anda harus hidup dalam masyarakat yang sama. Anda tidak dapat membersihkan jiwa setiap orang. Anda masih berinteraksi dengan mereka yang jiwanya belum atau tidak bersih. Kotoran mereka jangan sampai pindah tempat dan mengotori Anda lagi. Anda harus sadar setiap saat. Tidak berarti Anda harus menjauhi dunia ini atau masyarakat dunia ini. Sama sekali tidak demikian. Kesadaran Anda hendaknya dijadikan mekanisme filter, sehingga Anda tetap berhubungan dengan dunia luar, tetapi tidak dipengaruhi oleh debu duniawi. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan Anda, sehingga udara yang Anda hirup tetap juga udara segar. Anda boleh hidup dalam dunia ini, tetapi berhati-hatilah, jangan sampai
keduniawian ini memasuki diri Anda. Tempat-tempat yang kita anggap suci akan kehilangan kesuciannya jika hanya dibanjiri oleh orang-orang yang belum sadar seperti kita. Demikian terciptakan medan energi yang tidak mendukung peningkatan kesadaran. Begitu Anda memasuki tempat itu, Anda malah menjadi lebih kotor lagi. Tempat-tempat suci itu menjadi suci, dapat mempertahankan kesuciannya apabila didatangi, ditempati oleh orang-orang yang sudah sadar. Kehadiran mereka membuat tempat itu menjadi medan energi yang akan mendukung peningkatan kesadaran. Demikian sembah cipta ini, apabila dilakoni dengan cara yang benar, dapat membuka cakrawala baru, di mana semuanya terlihat begitu jelas. Sebenarnya yang terjadi adalah proses defocusing. Pandangan yang terfokuskan pada sesuatu akan mempersempit wawasan kita. Konsentrasi dan proses pemfokusan akan mengkerdilkan kita. Anda hanya dapat melihat satu sisi kebenaran. Saya tidak mengatakan bahwa yang terlihat itu tidak benar. Yang terlihat oleh Anda selama ini juga merupakan kebenaran, tetapi hanya satu sisinya saja. Kesadaran atau meditasi atau pencerahan bukan konsentrasi. Kesadaran berarti menyadari segala sesuatu. Untuk konsentrasi Anda membutuhkan suatu objek tertentu, tetapi untuk kesadaran Anda sudah tidak membutuhkan objek lagi. Anda bisa katakan, "Aku sadar." Kalimat ini sudah lengkap. Sebaliknya, kalimat "aku sedang konsentrasi" terasa agak pincang. Ada yang kurang. Konsentrasi pada apa? Untuk pemusatan pikiran, untuk pemfokusan, untuk visualisasi, untuk konsentrasi, Anda masih membutuhkan suatu objek, suatu benda, suatu konsep. Yang Anda gunakan mungkin saja sesuatu yang bersifatkan abstrak, namun abstrak itu juga merupakan sesuatu. Anda harus melampaui tahap konsentrasi. Berhenti pada tahap itu berarti menutup kemungkinan bagi terjadinya meditasi dalam kehidupan Anda. Kualitas hidup Anda tidak akan mengalami perubahan apapun. Dengan cara konsentrasi dan visualisasi dan lain sebagainya, mungkin saja Anda dapat memperoleh sedikit kenyamanan. Mungkin Anda bisa memperkuat otot-otot Anda. Mungkin Anda bisa memperkaya diri dengan materi. Tetapi tidak akan pernah terjadi sesuatu yang melebihi itu. Anda masih sepenuhnya berada pada tingkat sembah raga. Terjadinya meditasi, terjadinya peningkatan kesadaran akan menghasilkan pencerahan. Tiba-tiba terbuka cakrawala baru dan Anda pun melihat dunia ini dengan pandangan yang lebih luas. Kesadaran berarti merangkul dan dirangkul oleh semesta. Kesadaran berarti Anda menyadari sepenuhnya bahwa kita semua ini saling terkait. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu dalam alam ini merupakan suatu kesatuan. Apa yang Anda anggap sebagai benda mati pun sebenarnya sedang bergetar. Tidak ada yang statis. Semua ini permainan energi yang sama. Kesadaran demikian akan membuka keran kasih dalam diri Anda. Kesadaran demikian akan membuka keran kasih dalam diri Anda yang selama ini tertutup. Anda akan mengasihi sesama manusia, sesama makhluk hidup, bahkan alam semesta ini. Bayangkan betapa indahnya dunia yang akan diwarisi oleh anak cucu kita apabila kita hidup dalam kesadaran. Hasil akhir yang dapat diperoleh adalah heneng atau kenyamanan badan, hening atau ketentraman jiwa, dan eling atau kesadaran akan jati diri. Rasa jauh akan terlampaui dan kau akan menyadari kehadiran Tuhan senantiasa. Kita sedang berupaya untuk menghayati apa yang tersirat, bukan yang tersurat. Mereka yang hanya bekerja pada lapisan kulit
tidak akan pernah mendapatkan esensi udatama. Kenyamanan badan saja belum cukup. Kenyamanan badan itu untuk apa? Binatang-binatang liar di hutan mungkin lebih sehat dari kita. Mereka jarang sakit. Justru binatang yang dipelihara dan dijadikan bahan tontonan di kebun binatang sering jatuh sakit. Mengapa demikian? Para petani yang bekerja keras di ladang jarang sakit. Para konglomerat yang hidup santai dalam ruangan sejuk sering sakit. Mengapa demikian? Semakin dekat kita dengan alam, semakin sehat kita. Semakin jauh dari alam, semakin sakit. Ketentraman jiwa hanya dapat diperoleh apabila kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Apabila tidak ada rasa puas dalam diri kita, tidak akan ada ketentraman pula. Kesadaran diri berarti menemukan jati diri. Menemukan jati diri berarti bertatap muka dengan Tuhan, menyadari kehadirannya setiap saat. Saya pernah baca di suatu tempat, Tuhan sedang menyaksikan permainan Anda, bermain-mainlah dengan baik. Apabila kita menyadari kehadirannya setiap saat, tidak akan ada maling lagi. Tidak akan ada perampok lagi. Tidak akan terjadi kolusi dan korupsi lagi. Tidak akan terjadi perebutan kekuasaan lagi. Keinginan yang berlebihan, diri yang tak terkendali dan harapan-harapan tanpa batas, semuanya itu dapat menggagalkan persembahanmu. Itu sebabnya kau harus selalu waspada. Anda boleh sembahyang 10 kali setiap hari, tetapi apabila Anda melakukannya untuk meraih keuntungan atau kemenangan, berarti Anda belum melakukan persembahan. Anda masih berada pada tahap berdoa. Di balik tindakan Anda masih ada pamrih, masih ada kepentingan pribadi. Persembahan semacam itu masih belum dapat disebut persembahan. Anda menginginkan sesuatu dan Anda berdoa, Anda minta dari Tuhan, dari Allah. Itu baru doa, belum persembahan. Anda belum tahu apa sebenarnya persembahan itu. Selama ini, sebenarnya kita belum pernah melakukan persembahan atau sembahyang. Yang kita lakukan hanyalah berdoa. Persembahan justru berada di atas doa. Persembahan sudah tidak berurusan dengan keinginan-keinginan dan harapan-harapan kita yang tidak berarti. Demikian maksud Sri Bhagavan. Sekarang yang dibicarakan adalah sembah ketiga atau sembah jiwa yang ditujukan kepada Hyang Sukma. Lakukan ini dengan sungguh-sungguh sehingga keberadaannya, kehadirannya terasa setiap saat. Selama ini Hyang Sukma diartikan sebagai Tuhan. Memang Tuhan, tetapi istilah ini digunakan dalam konteks yang sama sekali lain. Tuhan di sini tidak sama dengan definisi kita tentang Tuhan selama ini. Ada istilah lain Atma yang berarti sinonim dengan Sukma, yang biasanya diterjemahkan sebagai jiwa. Lantas ada lagi istilah Param Atma yang sinonim dengan Hyang Sukma, yang biasanya diterjemahkan sebagai jiwa agung. Jiwa agung inilah Tuhan, Param Atma atau Hyang Sukma. Tuhan atau Hyang Sukma bagaikan bulan, dan jiwa atau sukma bagaikan rembulan. Apabila kita menggunakan istilah jiwa atau sukma, jangkauannya sangat luas. Apabila kita menggunakan istilah manusia, jangkauannya sangat sempit, hanya satu jenis makhluk saja. Itu sebabnya begitu banyak tradisi selama ini menganggap hanya manusialah yang memiliki jiwa, binatang tidak, tumbuh-tumbuhan tidak, benda-benda lain tidak. Pandangan seperti ini sudah tidak relevan lagi. Dengan adanya penemuan Einstein tentang teori relativitas, kita sudah dapat memastikan bahwa kita semua ini saling terkait.
Benda mati dan materi pun merupakan manifestasi energi dalam bentuk yang lain. Penemuan Einstein merupakan tamparan di muka kita yang selama ini menolak konsep sama yang pernah ditemukan oleh para pujangga kita. Manunggaling Kawula Gusti, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya. Kita yang masih senang memilah dan menggunakan istilah-istilah keren tetapi tidak berarti sama sekali, seperti monoisme, monoteisme, politeisme, dan lain sebagainya, belum memahami ketuhanan. Kita begitu sibuk mengkonsepkan Tuhan dan ketuhanan padahal kita sendiri masih merupakan konsep. Dengan akal budi yang amat sangat terbatas, dengan pengetahuan yang sangat minim, dengan kekuatan kita yang hampir tidak berarti, kita ingin memisahkan bulan dari rembulan. Anda bisa memisahkannya lewat tulisan-tulisan Anda bisa menciptakan tesis baru. Dalam tesis itu, Anda dapat berhasil memisahkan keduanya. Tetapi, dalam kenyataan, bagaimana Anda dapat memisahkan bulan dan rembulan? Sembah yang ketiga ini merupakan puncak persembahan yang dapat kita lakukan. Saya memakai istilah lakukan karena sampai pada tingkat ini kita masih menggunakan daya upaya. Untuk melakukan ketiga sembah ini, kita menggunakan raga, rasa, pikiran, walaupun tujuannya untuk melampauinya, sebagaimana kita menggunakan sesuatu yang tajam untuk mengeluarkan duri dari kaki kita. Setelah berhasil mengeluarkan duri kebodohan itu, alat tajam persembahan itu pun akan terlepaskan. Untuk persembahan berikutnya, daya upaya dan usaha dalam bentuk apapun sudah tidak dapat dilakukan. Persembahan keempat itu akan terjadi sendiri apabila kita telah melewati dan melampaui 3 macam persembahan sebelumnya. Sembah ketiga ini menuntut kesadaran kita setiap saat bahwa pada hakikatnya bulan dan rembulan itu tak terpisahkan, lautan dan gelombang itu tak terpisahkan, cahaya dan matahari itu tak terpisahkan. Bukan hanya pemahaman ataupun penghayatan, yang dibutuhkan adalah kesadaran. Karena hanya dengan menyadari hal tersebut, kita bisa jadi lembut, kita tidak akan menggunakan kekerasan lagi, jiwa kita akan tersentuh oleh kasih. Saya pernah diundang untuk menghadiri peresmian suatu kelompok metafisika. Metafisika berarti melampaui fisika, melampaui perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh keterbatasan fisika. Indah sekali, suatu upaya yang saya dukung dan puji. Tetapi jangan berhenti pada tahap studi. Studi tidak akan banyak membantu. Mereka yang ingin mendirikan klub tersebut adalah orang-orang yang sudah jenuh dengan fisika sehingga ingin melampauinya. Kejenuhan mereka merupakan modal utama bagi pendirian suatu klub semacam itu. Namun, hanya studi saja tidak akan membantu banyak. Anda harus menghayati, mengamalkan penghayatan Anda dan bertindak sesuai dengan tingkat kesadaran yang telah Anda capai. Kembali ke persembahan yang ketiga ini. Sembah jiwa berarti menyadari sepenuhnya bahwa sukma dan hyang sukma hanya terlihat berbeda dan pada hakikatnya tidak berbeda. Selama penglihatan Anda masih terfokuskan pada benda-benda duniawi yang disinari oleh rembulan, selama itu pula Anda belum memahami esensi agama. Begitu Anda melihat ke atas, begitu Anda melihat bulan, Anda akan sadar bahwa benda-benda duniawi ini tidak akan terlihat, tidak berguna sama sekali apabila tidak disinari oleh rembulan yang merupakan bagian bulan yang tak terpisahkan. Kesimpulannya, dalam persembahan ini, Anda masih harus berusaha. Penglihatan Anda yang sempit dan datar harus ditingkatkan. Anda harus melihat ke atas untuk melihat sumber cahaya. Kesadaran Anda harus ditingkatkan. Kesadaran itu sangat misterius, tidak dapat dijelaskan.
tidak dapat disebut nyata ataupun tidak nyata. Namun tanpa adanya kesadaran demikian, kau tak akan pernah merasakan kesatuan. Berulang kali Sri Bhagavan mengingatkan kita bahwa kesadaran tidak dapat diukur, tidak dapat dijelaskan, tetapi hasil akhirnya dapat dirasakan. Hasil akhir kesadaran yang dicapai adalah hilangnya segala macam dualitas. Anda sudah tidak bisa memisahkan diri Anda dari alam semesta ini, dari keberadaan ini. Anda sudah tidak dapat memisahkan diri Anda dari Allah, dari Tuhan. Istilah awor yang digunakan oleh Sri Bhagavan berarti membaur, menjadi satu atau kesatuan. Tanpa adanya kesadaran, kesatuan ini tidak dapat dirasakan, tidak dapat terjadi. Setelah melampaui kesadaran lahiriah, yakni kesadaran fisik, pikiran dan sebagainya, larutkan dirimu dalam keheningan yang tercapai itu. Dalam keheningan itu, kau memperoleh kesadaran murni yang tidak lain adalah jati dirimu. Sri Bhagavan sudah mulai berbicara tentang hal-hal yang sangat teknis. Itu sebabnya bait-bait seperti ini menjadi sangat susah untuk diterjemahkan secara harfiah. Apabila seorang penerjemah belum pernah merasakan sendiri apa yang sedang dibicarakan oleh Sri Bhagavan, ia hanya akan menerka-nerka. Terjemahannya akan sangat membingungkan. Itu pula yang terjadi selama ini. Beberapa dasawarsa terakhir ini merupakan musim kemarau bagi tanah Jawa. Kemarau yang berkepanjangan. Tanah Jawa yang begitu subur, yang pernah melahirkan Empu Tantular dan Ronggo Warsito dan Sri Mangkunagoro, rupanya telah menjadi mandul untuk sementara. Orang-orang seperti mereka tidak lahir lagi. Apa yang terjadi? Orang-orang seperti mereka hanya akan menganugerahi suatu bangsa, suatu negara apabila mereka dibutuhkan. Sementara ini, kita begitu terlena dengan apa yang terlihat di luar pada permukaan kehidupan, sehingga tidak pernah meniti jalan ke dalam diri. Kita telah lupa akan kebutuhan jiwa. Kita sudah tidak sadar lagi bahwa kehidupan itu harus diselami. Di dalam situ ada mutiara. Bermalas-malasan di pantai kehidupan memang menyenangkan, tetapi apa yang dapat Anda peroleh? Kecuali rasa senang yang bersifat sementara dan kenyamanan sejenak. Baru belakangan ini segelintir manusia Indonesia mulai merasakan kebutuhan jiwa. Dan alam pun langsung memberikan respons. Keberadaan pun langsung menanggapi kebutuhan itu. Di antara kita sudah ada beberapa orang yang secara gamblang mengajak kita untuk meniti jalan ke dalam diri, untuk mencicipi esensi agama yaitu spiritualitas. Banyak di antara nama-nama besar lain yang sering Anda dengar sebenarnya belum mencapai tahap kesadaran murni sebagaimana diungkapkan oleh Sri Bhagavan. Kriteria Sri Bhagavan sangat jelas. Ia yang telah mencapai kesadaran murni itu sudah tidak akan hidup dalam dualitas. Dinding-dinding pemisah antar suku, antar ras, antar agama dan antar golongan, bahkan antar sesama manusia, antar bangsa, antar makhluk hidup, antara kita dan keberadaan semuanya itu sudah tidak akan membingungkan dirinya lagi. Ia akan melihat Allah di mana-mana. Segelintir manusia, segelintir orang seperti merekalah yang dapat membuat suatu bangsa menjadi bangsa yang besar. Kesadaran yang telah dicapai oleh mereka itu akan melahirkan fenomena baru. Fenomena yang sangat kuno namun tetap baru. Kasih. Dan kasih inilah yang dapat menyelamatkan negara kita, dunia kita, bahkan alam semesta ini. Carilah mereka, kenalilah mereka. Mereka mungkin tidak punya pangkat apapun. Mereka mungkin bukan orang-orang terkenal yang selalu muncul di koran. Mereka mungkin tetangga Anda yang selama ini Anda remehkan. Pertemuan dengan mereka dapat mengubah hidup Anda. Ketahuilah, orang-orang seperti mereka
tidak sedang mencari pengikut atau murid. Kedatangan mereka bukan untuk mewakili golongan-golongan atau kepercayaan-kepercayaan tertentu. Mereka datang untuk kita semua. Mereka tidak akan menciptakan sekte-sekte atau aliran-aliran baru. Mereka tidak berkepentingan dengan kekuasaan, ketenaran, atau harta kekayaan. Berbahagialah apabila Anda bertemu dengan mereka. Apa yang diutarakan oleh Sri Bhagavan dalam bait ini harus dialami sendiri. Pembahasan kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kesadaran murni yang dimaksudkan melampaui segala macam penjelasan. Dapat dialami tetapi tidak dapat dijelaskan. Sembah jiwa ini sebenarnya sangat penting dan merupakan akhir perjalanan spiritual. Dengan persembahan ketiga ini akan terjadi peningkatan kesadaran dan penjernihan jiwa sehingga penglihatan kita akan semakin luas dan mencakupi alam semesta. Penglihatan yang luas itu tidak berarti bahwa lantas Anda bisa meramal nasib orang atau nasib bangsa. Penglihatan yang luas itu tidak akan memberi kesaktian apapun. Penglihatan yang luas itu akan membuat Anda sadar akan kesatuan dan persatuan. Penglihatan yang luas itu akan membuat Anda sadar akan hubungan antara bulan dan rembulan, antara sukma dan hyang sukma, antara atma dan param atma. Inilah tingkat yang tertinggi. Pada tingkat ini, sudah tidak ada baik dan buruk lagi. Yang ada hanyalah kesadaran dan kebodohan. Mereka yang mendewakan harta, nama, dan kedudukan masih bodoh, masih belum sadar. Jangan membenci mereka. Jangan melakukan pemberontakan. Kasihanilah mereka. Jika memungkinkan, berbagi rasalah dengan mereka. Bantu mereka sehingga mereka pun dapat mengalami peningkatan kesadaran. Semakin jernih jiwa Anda, semakin jauh Anda dari kekerasan. Anda akan semakin lembut. Anda tidak akan menggunakan kekerasan lagi. Buddha, Gandhi, Yesus, para nabi, para mesias, dan para avatar berada pada tingkat ini. Dalam hal melakukan sembah jiwa ini, ada 4 tahap yang harus dilewati. Pertama, ngangkah niat untuk melakukannya. Kedua, ngukut meyakini apa yang akan dilakukan itu. Ketiga, ngikat komitmen sepenuhnya pada apa yang sedang dilakukan. Keempat, ngeruket tidak melepaskan komitmen itu sendiri. Demikian, kau akan menyadari kesatuan dan persatuan antara apa yang nyata dan apa yang tidak nyata. Sesungguhnya kesadaran seperti itu amat sangat indah. Bagaimana harus saya komentari Sri Bhagavan? Beliau begitu jelas. Hanya niat saja belum cukup. Anda harus meyakini upaya Anda. Sebenarnya berkomitmen sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan itu. Komitmen penuh berarti tidak melepaskan komitmen itu walaupun dihadapkan pada 1001 macam masalah dan rintangan. Saya pernah mengajak seorang teman untuk ikut mengurus organisasi ashram. Ia sudah tahu persis bahwa organisasi ashram hanyalah suatu wadah formal. Mengikuti hukum dan peraturan negara, suatu kelompok hendaknya memiliki wadah formal, sehingga tidak disebut organisasi gelap. Itu sebabnya kita berorganisasi. Organisasi di ashram hanya untuk melayani para pendatang dan menunjang peningkatan kesadaran mereka. Jabatan-jabatan yang diberikan hanya merupakan formalitas. Pada dasarnya, kita semua adalah pelayan yang sedang berbagi rasa. Ia juga tahu persis bahwa dalam paguyuban kita ini tidak ada pemaksaan apapun. Kebebasan kita berpikir, berpendapat, dan belajar dari sumber manapun terjamin. Tetapi ia masih juga berkomentar, "Saya mau saja asal tidak terikat."
Komentar semacam ini hanya mencerminkan ketidaksiapannya. Tanpa ngikat diri pada apa yang telah Anda yakini, tidak akan ada hasil apapun. Ngikat berarti mengikat, berkomitmen sepenuhnya. Anda tidak diharapkan mengikat diri pada suatu konsep. Anda tidak diundang untuk mengikat diri dengan suatu dogma atau suatu ideologi tertentu. Anda diundang untuk mengikat diri dengan apa yang Anda yakini. Komitmen dengan dan pada diri sendiri. Apabila Anda belum berani melakukan itu, saya anggap Anda belum meyakini apa yang tengah Anda lakukan. Komitmen Anda tidak bisa setengah-setengah. Sekarang Anda bicara tentang metafisika dan pelampauan fisika, lantas Anda bicara tentang pengalaman-pengalaman gaib Anda. Ini merupakan kontradiksi. Pengalaman-pengalaman gaib Anda selama masih dapat dijelaskan menjadi pengalaman fisika lagi sudah bukan metafisika. Dalam alam meditasi, apabila Anda melihat bayangan para Buddha atau para Rasul atau para Nabi, apabila Anda masih melihat cahaya-cahaya yang aneh, apabila Anda masih bisa menjelaskan pengalaman Anda, sebenarnya Anda belum melampaui fisika. Metafisika sudah tidak dapat dijelaskan lagi. Bahkan metafisika itu pun masih harus melewati juga suatu alam yang tidak dapat dijelaskan lagi. Penjelasan bahwa alam itu tidak dapat dijelaskan atau kasunyatan atau gaib juga masih merupakan penjelasan, masih merupakan atribut. Anda masih berada dalam alam fisika. Anda hanya dapat berkomitmen pada pencarian Anda, pada persembahan Anda, pada apa yang dapat Anda lakukan. Anda tidak dapat berkomitmen pada tujuan. Apabila Anda sudah tahu persis tujuan Anda, maka pencarian dan persembahan sudah tidak dibutuhkan lagi. Jangan tergesa-gesa menentukan tujuan. Anda tidak dapat menentukannya. Anda belum sampai pada tujuan itu. Lupakan tujuan. Tujuan itu merupakan hasil pencarian, hasil persembahan, hasil komitmen Anda. Anda hanya perlu berkomitmen pada pencarian itu, pada persembahan itu. Sri Bhagavan yang sudah mencapai tujuan itu pun tidak dapat menjelaskannya. Terpaksa beliau menggunakan istilah indah. Keindahan itu sangat relevan, tidak dapat dijelaskan pula. Apa yang Anda anggap indah belum tentu indah bagi orang lain. Itu sebabnya Sri Bhagavan menggunakan istilah yang sangat misterius ini untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat misterius. Lama amot, istilah yang digunakan oleh Sri Bhagavan juga berarti sangat luas, tidak terbatas. Saya menerjemahkannya sebagai indah karena keindahan itu sangat luas, sangat dalam dan tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan standar-standar baku. Setiap orang mempunyai definisi sendiri tentang keindahan. Keindahan itu sangat relatif. Sekali lagi, lupakan tujuan, lakukan persembahan tanpa memikirkan tujuan. Sembah jiwa menurut komitmen Anda, dan sekali Anda berkomitmen, jangan lagi menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, badai, topan, hadapilah semuanya. Halangan dan rintangan, hujan dan banjir, angin kencang dan petir, hendaknya tak sesuatu pun dapat menghalangi persembahan Anda. Dalam kesadaran murni itu, terdapat cahaya sejati yang tidak dapat dibandingkan dengan cahaya duniawi. Cahaya sejati bagaikan bintang yang berasal dari dirimu sendiri, dapat menuntun hidupmu selanjutnya. Bagi mereka yang belum pernah mengalami fenomena meditasi, penjelasan Sri Bhagavan akan sangat membingungkan. Beliau pernah bicara tentang kegelapan, sekarang beliau bicara tentang cahaya. Namun bagi mereka yang pernah mengalami meditasi, penjelasan ini akan merupakan konfirmasi bagi pengalaman mereka. Sebenarnya demikian. Pada tahap awal,
pikiran Anda akan menciptakan bayang-bayangan, wujud-wujud ajaib. Apabila Anda berhenti pada tahap itu, Anda bisa jadi seorang peramal yang hebat, seorang dukun ataupun seorang penjual jin. Ini merupakan tahap konsentrasi. Dan biasanya kita berhenti pada tahap ini. Ilmu-ilmu dan kesaktian-kesaktian yang sedang Anda kejar dapat diperoleh dalam tahap awal ini. Anda bisa mengunyah beling. Jasmani Anda bisa jadi kebal terhadap serangan senjata. Dan masih banyak hal-hal aneh lainnya yang dapat Anda kuasai. Tahap awal ini penuh dengan godaan. Apabila Anda berhenti, perjalanan selanjutnya dapat tertunda untuk selamanya. Berada pada tahap ini, ego Anda akan semakin kuat. Anda semakin arogan, semakin sombong, semakin angkuh. Ini bukan spiritualitas. Saya tekankan, seseorang yang berada pada tahap ini bisa memamerkan berbagai macam kesaktian, tetapi ia belum spiritual. Ia belum sadar, ia belum cerah, ia belum menemukan jati dirinya. Mukjizat-mukjizat yang Anda kagumi terjadi pada tahap ini. Untuk memasuki tahap ini, Anda dapat memperoleh bimbingan dari siapa saja. Bahkan Anda dapat menguasai ilmu-ilmu tersebut lewat buku. Ada seseorang yang menurut pengakuannya pernah belajar di Eropa dan sekarang ia sangat terkenal. Ia bisa melakukan apa yang Anda sebut santet. Ilmu-ilmu ini dapat dikuasai dengan sangat mudah. Hanya para pemberani yang dapat melanjutkan perjalanannya. Hanya segelintir manusia dalam setiap zaman. Perjalanan berikutnya merupakan perjalanan yang harus ditempuh sendiri. Seorang Bhagavan bisa dijadikan pemandu, tetapi Anda tetap juga harus jalan sendiri. Dalam tahap ini, tidak ada cahaya-cahaya lagi. Yang ada hanyalah kegelapan, kesepian, keheningan. Apabila Anda tidak takut, apabila Anda menempuhnya dengan sabar, selanjutnya Anda akan menemukan cahaya sejati sebagaimana dimaksudkan oleh Sri Bhagavan. Cahaya ini berasal dari diri Anda sendiri. Cahaya ini adalah cahaya kesadaran murni. Mengapa murni? Karena kesadaran ini bukan kesadaran lahiriah, bukan kesadaran batiniah. Kesadaran ini melampaui segala lapisan kesadaran sebelumnya. Istilah murni harus dipakai hanya untuk membedakan kesadaran ini dari lapisan-lapisan kesadaran sebelumnya. Sri Bhagavan menggunakan kata kartika atau bintang sebagai metafor. Metafor ini sangat unik dan perlu diulas. Cahaya matahari sangat menyilaukan. Anda tidak dapat menatap matahari untuk selamanya. Anda akan jadi buta. Bulan dan rembulan pun tidak dijadikan metafor, karena kata-kata ini sudah mencerminkan dualitas. Ada bulan, ada rembulan. Masih ada dua kata, walaupun hanya sebatas kata, walaupun sebenarnya keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Selain itu, ada alasan lain mengapa Sri Bhagavan tidak menggunakan bulan sebagai metafor. Bulan masih juga menghasilkan bayangan. Walaupun bayangan itu hanya ilusi, bagaimanapun bayangan adalah bayangan. Sebagai bayangan, bayangan itu mempunyai wujud. Wujud bayangan tetapi ada wujudnya. Berusahalah untuk memahami hal ini. Analog yang dianggap sangat cocok oleh Sri Bhagavan adalah bintang. Bintang tidak menghasilkan bayangan. Setidaknya apabila dilihat dari kejauhan dari bumi kita ini, bintang memang bercahaya, bergemerlapan, tetapi tidak ada bayangannya. Dalam bintang tidak ada dualitas lagi. Bintang ini adalah kesadaran murni. Selanjutnya, kesadaran murni itu yang akan menuntun Anda. Menurut Sri Bhagavan, kesadaran murni itu akan menghasilkan uriping budi, hidup yang dituntun oleh budi atau budi. Budi berarti pikiran,
mind. Tetapi bukan mind kita yang sekarang ini, melainkan mind yang sudah mengalami proses penjernihan. Mind yang sudah menjadi transparan, itulah budi. Seseorang yang telah berhasil mengubah mindnya menjadi budi sudah tidak akan tergoyahkan atau tergoda lagi. Tak sesuatu apapun dapat mengguncangkan dia. Ia akan selalu berada dalam keadaan tenang, tentram dan seimbang, dan menganggap sama suka dan duka, panas dan dingin, panen dan kemarau. Ia akan selalu mensyukuri keberadaan Allah, Tuhan, Widi. Ia tidak pernah mengeluh lagi. Jadi, ciri-ciri khas seorang meditator, seorang spiritual, sudah sangat jelas sekali. Ia yang masih sibuk jual harapan, jual jin, jual jimat, dan masih sibuk mengejar semuanya itu, masih jauh dari spiritualitas. Mereka belum mawas diri, belum sadar, belum mengenal spiritualitas. Hidup mereka belum dituntun oleh budi. Mereka masih hidup dalam alam pikiran biasa tanpa kesadaran. Mereka hanya sibuk mendandani permukaan kehidupan. Mereka belum pernah meniti jalan ke dalam diri. Demikianlah jiwamu akan semakin terbuka. Kau akan memahami betul hubungan antara yang dikuasai dan yang menguasai. Kau juga akan menyadari bahwa yang dikuasai itu sebenarnya di bawah penguasaan cahaya bintang tadi. Memang Sri Bhagavan tidak berada di atas podium. Beliau tidak sedang berpidato di depan ratusan atau ribuan orang. Beliau sedang berbicara dengan segelintir manusia. Beliau sedang bicara dengan Anda. Sejelas-jelasnya beliau, mereka yang belum pernah mengalami hidup dalam kesadaran tidak akan bisa memahaminya. Hasil pertama kesadaran murni yang telah Anda peroleh adalah keterbukaan hati atau jiwa atau kalbu. Wawasan Anda sudah tidak sempit lagi. Anda akan menerima alam semesta ini sebagai suatu kesatuan. Kasih Anda sudah melampaui pembatasan-pembatasan yang diciptakan oleh mereka yang tidak sadar. Selanjutnya, Anda akan menyadari sepenuhnya bahwa yang berkuasa, yang menuntun kehidupan Anda bukan mind lagi, melainkan budi, pikiran yang jernih, transparan, lembut, dan dapat merangkul segala sesuatu yang nampaknya berbeda. Dan di balik apa yang menguasai dan apa yang dikuasai itu, Anda akan selalu menyadari adanya kesadaran murni yang merupakan jati diri Anda sendiri. Saya berusaha untuk menyimpulkan, pada tahap ini, kehidupan lahiriah Anda akan berjalan terus, tetapi di bawah pengendalian dan penguasaan budi yang jernih. Pada saat yang sama, Anda juga akan selalu menyadari bahwa di balik semua itu, yang ada adalah kesadaran murni. Kesadaran murni ini merupakan medan energi luas yang mempersatukan kita semua. Sekarang saya akan bicara tentang sembah keempat, yakni sembah rasa. Sembah rasa ini sebenarnya merupakan inti kehidupan dan terjadi dengan sendirinya setelah tercapainya kesadaran murni atau ketentraman jiwa. Begitu banyak kata yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang sama. Hal ini wajar karena tergantung kita melihat fenomena yang satu itu dari sisi mana. Dalam alam meditasi, kesadaran murni masih bisa terasa walaupun tidak terjadi aktivitas apapun. Yang ada hanyalah rasa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran murni ini dapat diterjemahkan sebagai ketentraman jiwa atau keseimbangan diri yang tak tergoyahkan dan tak terpengaruhi oleh pasang surutnya kehidupan.
Istilah yang dipakai oleh Sri Bhagavan adalah kasing batos, yang bisa diterjemahkan sebagai kesentosaan jiwa. Istilah-istilah yang berbeda ini hanya merujuk pada fenomena yang sama. Penggunaan istilah-istilah berbeda seperti kesadaran murni, keseimbangan diri, ketentraman atau kesentosaan jiwa hanya untuk mempermudah pemahaman kita. Sembah rasa merupakan hasil akhir perjalanan spiritual kita. Sembah rasa sudah bukan merupakan proses lagi, tetapi hasil suatu proses. The ultimate experience, the outcome. Kesadaran raga dapat dilewati oleh kesadaran cipta. Kesadaran cipta dapat dilampaui oleh kesadaran jiwa. Tetapi dalam kesadaran jiwa itu, rasa masih ada. Ketenangan, ketentraman, kesentosaan, kedamaian, semuanya ini merupakan rasa. Pada tingkat sembah rasa, rasa pun terlampaui. Bedanya, proses ini terjadi sendiri. Anda sudah tidak perlu melakukan apapun. Apabila masih malam, kita membutuhkan lampu atau pelita untuk menerangi rumah kita. Tetapi menjelang fajar, lampu dan pelita itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Kita malah memadamkannya. Kita tinggal sabar menanti. Kita tidak dapat mempercepat ataupun memperlambat datangnya fajar. Proses itu terjadi sendiri. Tidak ada kekuatan luar yang dapat membantu kita lagi. Yang dapat membantu kita hanyalah diri kita sendiri. Demikian maksud Sri Bhagavan. Apabila kau belum mencapai tingkat itu, jangan sekali-kali mengaku bahwa kau telah mencapainya. Apabila kau telah mencapainya, pencapaianmu itu akan nampak jelas dengan sendirinya. Setelah kita selesai baca Wedatama, setelah kita menguasai sedikit teori yang dibicarakan di sini, bisa saja kita menganggap, oh, aku sudah sampai tahap sembah rasa. Aku sudah tidak perlu tahap-tahap awal lagi. Perasaan Anda bahwa Anda sudah sampai pada tahap sembah rasa justru membuktikan bahwa Anda belum sampai. Anda masih bisa merasakan, berarti Anda belum melampaui rasa. Berarti sembah rasa belum terjadi. Pengakuan Anda tidak membuktikan apapun. Pagi-pagi suatu kampung masih tidur. Mullah Nasruddin sudah bangun dan ia berteriak, "Istriku adalah wanita tercantik di dunia ini." Tetangganya pada kesal karena sepagi itu mereka dibangunkan oleh teriakan Nasruddin yang memang sudah dianggap tidak waras. Mullah tidak berhenti. Ia keluar dari rumah dan mulai teriak-teriak di tengah jalan. Persis seperti orang yang sedang jual obat. "Istriku wanita yang tercantik di dunia ini." Para tetangga mulai tak sabar. Akhirnya ada seorang yang menegurnya dari balik jendela. "Mullah, dari mana kau tahu bahwa istrimu adalah wanita tercantik di dunia? Kau begitu kere. Kau belum pernah keliling dunia. Kau bahkan belum pernah ke Jakarta. Kau belum pernah melihat bintang-bintang sinetron yang cantik. Kau belum pernah bertemu dengan Putri Diana dan Madonna. Dan berani-beraninya kau menyimpulkan bahwa istrimu adalah wanita yang tercantik. Dari mana kau tahu bahwa ia adalah wanita tercantik?" Dengan tenang sang Mullah menjawab, "Tadi malam istriku yang mengatakan demikian." Jadi pengakuan Anda tidak membuktikan apapun. Kejernihan pikiran Anda, ketentraman diri Anda, kesentosaan jiwa Anda akan terlihat jelas. Mereka yang punya mata akan melihat sendiri. Anda tidak perlu mengiklankan diri Anda. Bahkan pada tahap ini, Anda sudah tidak peduli lagi. Apakah ada yang menghargai? Bahkan pada tahap ini, Anda sudah tidak peduli lagi apakah ada yang menghargai Anda atau tidak. Anda sudah tidak peduli lagi
Apakah ada yang menerima Anda atau menolak Anda, memuji Anda atau memaki Anda? Pujian tidak dapat membahagiakan Anda, sebagaimana caci makian tidak dapat menggelisahkan Anda. Anda sudah melampaui segala macam rasa. Lenyapnya rasa gelisah, tumbuhnya keyakinan dan keberanian dalam dirimu akan nampak jelas. Perilakumu akan mencerminkan kesadaran tinggi serta kepuasan diri yang telah kau capai. Kekhawatiran akan lenyap dan kau hanya akan mengandalkan penyelenggaraan ilahi. Orang lain yang melihat Anda akan merasakan perubahan yang terjadi dalam diri Anda. Mereka akan merasakan terjadinya peningkatan dalam kesadaran Anda. Keraguan, kegelisahan akan lenyap, hilang. Anda akan lebih percaya diri dan berani menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, Anda tidak akan cari dukun atau orang pintar atau penjual jin lagi. Mereka yang melakukan hal itu masih belum percaya diri. Bahkan sebenarnya karena pencarian Anda telah berakhir, tidak ada sesuatu pun yang dapat menggelisahkan Anda. Anda puas dengan apa adanya. Tindakan, perilaku dan keberanian Anda menghadapi kehidupan ini akan mencerminkan tingkat kesadaran yang telah Anda capai.